diagram batang. Apakah mau vertikal, mau horizontal? Bebas. Ini hasil TKA untuk SMA yang tahun 2025. Pelajaran mana yang paling kecil? Pelajaran yang ada di SD yang inti dulu. Jadi yang paling kecil itu yang mana? Jadi pertanyaannya ini termasuk diagram apa? Diagram batang vertikal. Tadi kan data secara nasional, sekarang data secara internasional. Jadi ini namanya diagram apa? Diagram batang horizontal. Anak-anak yang punya 15 tahun di tes ternyata untuk matematikanya tinggi. Tinggi bukan berarti dia bagus, karena dia di bawah level 2. Artinya masih banyak anak-anak yang belum memahami matematika. Biar lebih paham dengan materi kita hari ini, kita akan di rumah pendidikan. Buka di ruang murid. Buka di bagian sumber belajar. Nah, di sumber belajar kita boleh pilih ini kelas 5. Kita pilih belajar matematika. Tentang apa? Diagram batang. Ini lagi edukasi. Judulnya apa? Petualangan diagram batang horizontal. Oke, yang bisa siapa angkat tangan? Ya, Anissa silakan. Nasi dan lauk adalah bekal makanan sehat yang paling banyak dibawa oleh siswa. Oke, tepuk tangan. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil data pelajaran yang paling banyak adalah PJOK. Jumlah siswanya 8 orang. Mata pelajaran yang paling sedikit adalah IPAS. Jumlah siswanya 1 orang. Bagaimana perasaannya hari ini? Semangatnya karena apa? Belajar berkelompok, ada gamenya. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dipelajari lagi pelajaran ini pakai materi-materi berikutnya ya. Oke. Kombinasi praktik baik pembelajaran dan memanfaatkan PIT dan rumah pendidikan. Dimulai dari identifikasi masalah di sini, karena sebagian siswa kelas 5 itu kesulitan membaca dan membuat diagram batang secara akurat. Jadi di sini saya mengidentifikasi gaya belajar siswanya. Rancangannya yang kedua itu mencari sumber belajar di ruang murid. Terus ada membuat perencanaan pembelajaran terintegrasi rumah pendidikan dan PED dan pendekatan pembelajaran mendalam. Di sini aksinya yang pertama itu yang saya lakukan itu adalah mengulang dulu materinya, materi sebelum. Udah itu di pendahuluan itu anak-anak itu menganalisis dan menginterpretasikan data. Termasuk jenis diagram apa gitu yang ditampilkan. Di dalam kegiatan intinya itu anak-anak secara kelompok bermain game di sumber belajar, ruang murid, rumah pendidikan untuk menguatkan pemahaman siswa mengenai diagram batang. Yang kedua, di kelompoknya itu diberikan lembar kerja. Jadi lembar kerjanya itu di situ anak-anak disuruh berdiskusi memilih topik yang disepakati dalam kelompok. Terus mereka mengumpulkan data dari hasil wawancara, mereka tanya jawab dengan teman-temannya satu kelas dan membuat diagram batang yang disukai. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja. Untuk kegiatan penutupnya, anak-anak diberi kesempatan menanyakan materi yang bagian yang belum dipahami. Siswa melakukan refleksi. Hasilnya itu, siswa itu bisa menghubungkan antara tabel data yang sudah dikumpulkan itu dalam bentuk visual ya, berupa diagram batang sesuai dengan pilihan mereka. Yang berikutnya itu ya refleksi implementasinya, jadi dari keberhasilan ini
dilihat dari data realnya, kontekstual. Jadi Ibu Bapak boleh menerapkan data yang konseptual ya di kelas. Kendalanya yaitu proses pengumpulan data itu lama. Jadi rencana tindak lanjut perbaikannya itu, jadi pada pembelajaran berikutnya guru bisa menugaskan mengumpulkan data yang ingin diketahui itu secara individu di rumah. Kayak flip classroom gitu loh, kelas terbalik ya. Inilah diseminasi praktik baik pembelajaran memanfaatkan PID dan rumah pendidikan. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga praktik baik ini boleh menginspirasi ibu bapak dan juga boleh menjadi komitmen bersama kita ya dalam memanfaatkan PID dan rumah pendidikan ini untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa kita.